Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ittihad was sihah wal hurriyah wa ghairiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat persatuan, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga jumlahnya. Kemudian salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibina, beliau adalah kekasih kita. Syafi'ina, pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Zuhrina, penolong kita pada hari kiamat. Maulana, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Beliau. Sekali lagi mari kita baca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cak gerak. Semua cak keduanya. Komit semua yang tadi ya. Enggak jalan teh di dalam suaranya ya. Ya. Berdiri sebentar dulu, nanti baru duduk. Pertama disampaikan kepada jemaah sekalian, walaupun salat Isya jam 7:30, lewat 5 lah masuk peti Isya, tapi kena kita lah mulainya agak lambat, kena snack, kita Isya nanti jam 8. Jadi berarti ada setengah jam lebih kurang tausiah. Yang terhormat hadir bersama kita pada malam ini Ketua Tarbiyah Parti Sumatera Barat. Beliau adalah DRS Haji Abdul Mutua MM. Mohon beri sebentar dulu Pak Haji. Nanti sambutan beliau nanti sudah Isya. Sikut agak maunya nak nampak. Ya. Nah, ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sambutan beliau sudah Isya nanti supaya waktunya lebih lapang. Kemudian Sekretaris Parti Sumbar ada juga bersama ketua adalah Ustaz Muhammad Arif SHI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Kegiatan sehari beliau juga termasuk anggota advokat pengacara Sumatera Barat. Kemudian hadir bersama kita Ketua Parti Dermasraya yang baru. Dulu sudah diperkenalkan, sekarang diulang lagi. Inilah generasi muda. Ustadz Muhammad Atfal Sukri SH, cucu dari Buya Rizal Abbas. Aku beliau. Sekretaris beliau Bapak Haji Rahmat Hidayat, cucu Ibu Rawiyana Pulau Penjong. Silakan berdiri. Lah pindah kali kira. Kau beliau. Ini ketua ulama seluruhnya ya, kader masa depan. Selain dari itu,
dah tahu bersama wirid awak ke salah seorang pembina dan penyandang dana adalah DRS Haji Sarbaini MSI. Walaupun lah kenal, tapi supaya bisa tegak oleh. Ya, dia jauh mihrab tu kadang tu tak nampak. Banyak di mihrab tu dia tak nampak dia. Ya lah, ya because aman. Kemudian yang terhormat tidak diperkenalkan lagi adalah ketua, wakil ketua, pengurus wirid Tarekat Susamatira Sataria Sumber Riau dan Jambi, Ustaz Muhammad Hakim dan kawan-kawan. Termasuk Buya-Buya, Abu Hamzah, Ustaz Dalimi, banyak yang hadir pada malam ini. Tidak disebut satu persatu. Termasuk anggota-anggota yang garis besarnya atau rata-rata adalah alumni MTI Pulai. Tadi ketua ada rombongan 4 orang ya, ada tadi ya. Karena waktu sangat terbatas, nanti sambutan dari ketua Terbiar Sumbar, banyak pesan akan sampaikan nanti. Insya Allah tanggal 18 Oktober akan ada pelantikan di Padang, dihadiri oleh DPP dari pusat. Jadi banyak informasi akan disampaikan nanti. Dari mana, hendak ke mana, sedang di mana tarbiyah kita ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Nanti jilid 2 nanti. Sudah makan lah ya. Judul pada malam kini hubungan antara akidah, syariah, akhlak, tasawuf dan thariqat dalam pengamalan ajaran Islam secara kafah. Jadi 4 kita bahas waktu yang terbatas ini. Apa yang akidah, apa yang syariah, akhlak, tasawuf dan thariqat. Because di thariqat itu ada namanya hakikat dan ma'rifat. Itu jadi 2 nanti. Ujungnya adalah untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Mana kafah lengkap. Ayat yang baca di pendahuluan tadi adalah surah Al-Baqarah 208. Di situ kafah taduanya. Dibaca balik. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu bunyi ayatnya. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafah. Totalitas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Islam sadari badan waktu tu. Mata, kaki, tangan, pokok seluruh pokoknya diislamkan. Itu maknanya kafah. Ya. Sudah tu ayat itu bersambunglah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Itu terjemah ayat tadi ya. Dasar judul itu. Mulailah ya. Maaf duduklah ya. Pertama syariat. Apa beda syariat dengan syarak? Dalam Petata Minangkabau ABS SBK. Adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Ditambah satu lagi. Syarak mengatur, adat memakai. Ada syarak, ada syariat. Yang syarak itu agama Islam itu sendiri. Itu namanya syarak. Yang syariat, aturan-aturan dalam agama Islam itu disebut dengan syariat. Rukun Islam yang 5 itu termasuk syariat. Kalau tidak dikerjakan 5 itu berarti tidak menjalankan syariat. Dimulai dulu dari urutan itu. Pertama aqidah. Kalau bahasa Arabnya aqidah, pakai qaul. Kalau bahasa Indonesia boleh akidah, tidak masalah ya, akidah. Akidah itu dari akada, yaqidu, aqdan, akidah. Mana asalnya adalah terikat. Jadi berakidah berarti terikat. Takobe bahasa kampungnya. Tahu taikir kepada Allah, kepada Rasul, kepada rukun iman yang 6 itu. Itu makna asalnya akidah itu. Mana kedua akidah janji. Janji wajah Tuhan. Adalah ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud. Hai orang yang beriman, sempurnakanlah janji. Pertama janji dengan Allah sebelum awak lahir. Kau berjanji dulu.
Litakanai. Tuhan bertanya di alam arwah dalam ayat, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kalau kamu lahir nanti, lady aku yang mau sebagai Tuhanmu, awak menjawab ketika itu seluruhnya. Alam arwah namanya. Qalu, mereka menjawab. Berarti banyak awak tu. Syahidna, kami akui. Kau mau janji sebelum lahir, lalu janji wahai Tuhan. Istilah ini kontrak Tuhan lah doa sebelum lahir. Di alam arwah baru. Itu mana akidah itu. Kemudian berkembang akidah itu dengan bertambah hurufnya. Dalam kaji Nahwu Saraf namanya masjid fi. I'taqada, ya'taqidu, i'tiqadan. Menamula i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kan akidah asal mananya. Itu namanya mufrad. Lil masjid tadi. Kalau i'tiqad tambah dua huruf tu, hamzah ditambah, ta ditambah. I'taqada, ya'taqidu, i'tiqadan. Bernamalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda artinya ngene, saya kata, apa maknanya kepercayaan? Tadi ikatan, ini maju lagi kepercayaan. Yakin kepada Allah, kepada Rasul, rukun mana 6 itu namanya i'tiqad. Sesuai dengan ajaran Nabi, Ahlus Sunnah, sesuai dengan ajaran sahabat, namanya wal jamaah. Itu maknanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Tuhan awak, Rasulullah, Nabi awak, masuk praktek solat awak, ibadah awak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sama juga sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah setelahnya, amal awak semua juga itu namanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegang erat itu. Lanjut, ada beberapa nama untuk ilmu akidah Islamia bagi yang guru-guru baik guru SD apalagi SMP SMA dan diajarkannya itu. Pertama namanya ilmu akidah Islamia. Yang kedua namanya ilmu tauhid. Apa namanya? Ilmu tauhid. Ada bukunya. Ada nama Kifayatul Awam, ada Fathul Majid, bahasa Arab itu. Itu dipelajari sifat 20, sifat bagi Allah, sifat Rasul, ya Allah 20, Rasul 9, tambah dengan jaiznya bagi Allah, bagi Rasul jumlahnya 50. Penamul akidah 50. Lawannya tu 20 lawan 20 lah. Nampak tidak lawan nampak lah. Tambah beko yang jaiz bagi Allah, yang boleh bagi Allah menciptakan yang mungkin terjadi. Itu namanya jaiz. Bahasa Arab tu maknanya yang boleh. Kemudian yang jaiz bagi Rasul sifat manusia. Al-a'rad al-basariyah, sifat kemanusiaan. Rasul ke makan semua yawa, minum semua yawa, berjalan semua yawa, berdagang malah Rasul semua yawa, mengalih semua yawa, beristri semua yawa, gebelo kambing ni yawa. Itu namanya sifat manusia ada di Rasul. Ini Nabi itu bukan malaikat. Jadi berarti namanya a'rad al-basariyah, itu bahasa Arabnya, sifat-sifat kemanusiaan. Apalagi ulama, apalagi manusia-manusia kini. Dan yang jadi malaikat, yang malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berumah tangga, itu malaikat. Kan kenapa kayak gila orang jadi malaikat, no? Nak bersih mananya, enggak. Pasti harus salahnya manusia, mak. Makan, minum, berdagang, ke pasar, mengalir. Nabi satu berjudi itu, mak. Itu namanya sifat jaiz, boleh bagi Rasul. Itu nanti pelajari itu ya kalau lama apa contoh apa. Malam ini singgung saja. Lanjut. Hubungan akidah dengan syariat, ya ke hubungan. Duduk rukun iman yang 6 dulu, kerjakan itu dalam hati. Jadi kalau dalam hati awak, itu namanya keimanan. Kalau seandainya dikerjakan, namanya syariat, ibadah antara lain contohnya. Sembahyang awak, mengajarkan sembahyang ruku sujud, itu namanya syariat. Ruku awak, sujud awak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadis Nabi. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu namanya syariat sesuai dengan syariat Nabi. Tapi ketika sembahyang itu menghadap kepada Allah, wajah tu wajhiyah.
Itulah nanya rasa ketelan. Tu mampu ada istilah tarikat tasawuf, tapi kena ringkasan tu pendek-pendek budanya lo. Itu bedanya. Dia beriman kepada Allahnya, rukun imannya 6 hafal. Tapi dia tak semayang dah, atau tak beribadah. Berarti akidah ada, syariat tidak ada. Pernah dibaca tu di terikat semua bujawab Hamzah kan? Syariat bila tarikat, bila syariat saja tapi tidak berterikat awak kosong. Tak bisi dah. Atau kebaliknya tarikatnya ada at-tariqah atau makrifah bila syariah batilah batarikat awak makrifat awak hakikat awak tapi tidak ada syariat yang kerjakan batil itu mau buat judulnya hubungan iman mantap syariat mantap itu namanya hubungan antara syariat dengan akidah dengan syariat. Lanjut cari hubungan itu. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak pertama surah Al-Qalam ayat 4. Baca di rumah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad atas budi pekerti yang luhur. Dia yang paling bagus akhlaknya di dunia itu Nabi Muhammad. Diakui oleh orang barat. Ada satu buku dikarang oleh orang barat, nama barat, nama Mikirhat. Keceknya dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh merubah wajah dunia. Keceknya dalam bukunya dalam bahasa Inggris. Yang 100 tokoh tadi urut pertama dia buatnya Nabi Muhammad SAW. Nama lain nomor di bawah. Ada Napoleon Bonaparte namanya, ada John Locke, ada John Dewey, ada Aristoteles, banyak nama lain. Tapi nama Muhammad nomor 1. Ini ada Islam dia. Diakuinya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nyambung tu. Akidah lakuan, ibadah mantap, akhlak jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Ya. Akhlak itu bagi 3 orang tu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak sesama manusia. Malah dibagi-bagi lo. Akhlak ke guru, akhlak ke orang tua, akhlak ke semua orang. Belepel-lepel lo akhlak ke tu. Kadang-kadang ya surah Al-Qalam ayat 4 itu dasarnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Mik lah kadang ni ujian benar ada masalah kan. Biasa kan guna di Mik kan. Alhamdulillah disebutkan Miknya raja lebar sini. Kalau ujiannya. Dasar yang kedua surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lafal dakwah mak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad. Itu maknanya laqad kana itu fi Rasulillah untuk kamu Rasul adalah uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Di teladan. Sama dengan yang pertama tadi. Hari ini yang diteladan itu adalah akhlak. Tentu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca di rumah nanti sifat Nabi itu, ulang balik. Siddiq, amanah, watana, tabligh, penyantun, pengasih, penyayang, sabar, lebih dari 10 sifat Nabi itu. Tawadu masuk, rendah hati, khusyuk masuk, ridha masuk. Itu namanya akhlakul mahmudah. Apa namanya? Akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji dan elok cerawanya. Lawan tadi namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Kalau tawadu maknanya rendah hati, lawannya apa? Sombong. Ikhlas apa lawannya? Riya. Itu contoh ya. Dan lain sebagainya. Akidah lah, syariah lah, akhlak lah. Meningkat lagi. Dia semakin ujung, semakin mendalam ke tasawuf. Tasawuf itu bahasa Arab. Tasawufa, ya tasawufu, tasawufan. Tasawuf. Asal maknanya sofa.
Safa ada 3 maknanya. Pertama, safa dengan makna suci dan bersih. Bersih lahir batin, itu safa bahasa Arabnya. Dan kedua, safa adalah tempat duduk di orang Madinah, duduk di luar masjid, diduduknya di kursi-kursi, bukan dari kursi narancak, tapi dari tembok-tembok duduk di situnya. Benda-benda safa. Nah, sekarang menjadi bahasa kursi safa. Itu bahasa tu. Bahasa ini berkembang tadi. Mana nak tiga safa artinya adalah wol kasar. Ini wol tapi dah kasar juga. Ada wol halus. Ini kan ada nalui mahal harganya. Ada wol dicampurnya kain lain, harga agak murah. Yang safa apa sebenarnya wol yang kasar. Apa hubungan dengan mana kau? Orang tasawuf, orang terikat, sahabat-sahabat di zaman Nabi, dia pakai baju wol, tapi wolnya tak sama dia orang kaya dan dia wol biasa saja. Itu namanya asal makna tasawuf. Berkembang tasawuf dengan mana selanjutnya, sama Allah juga tadi akidah tadi. Tasawuf ialah membersihkan diri, sebersih-bersihnya. Mulai membersihkan diri awak sebersih-bersihnya, lahir dan batin. Apa namanya? Tasawuf. Jika kalau taatnya sembahyang yoma, itu orang syariat tu. Tapi bersih hatinya, ikhlas kepada Allah, sabar menerima cobaan, itu namanya orang sufi. Apa nama orangnya? Sufi. Kalau orang pertama tadi namanya ahli syariat, namanya fuqaha, fikih. Orang yang ahli akidah tadi namanya orang usuluddin, usuliyin. Banyak hadis tapi adanya namanya muhaddisin. Pandainya tafsir di syariat tadi namanya mufassirin. Itu pembagian-pembagian dari ilmu-ilmu yang tadi. Lihat bagaimana tasawuf tadi membersihkan diri dengan bersih-bersihnya, seakan-akan tidak tampak yang lain dan jangan kecuali Allah. Tapi belum bisa bersih diri tadi kalau tidak pakai metode. Apa namanya? Metode, cara. Bagaimana membersihkan diri tadi? Harus pakai cara awaknya, pakai jalan, pakai metode. Dalam bahasa Arab, metode itu disebut at-thariqah. Apa namanya? Thariqah. Di thariqah itu maknanya jalan ya. Metode, cara. Cara mendekatkan diri kepada Allah, pakailah thariqah. Bagaimana thariqah tersebut? Di dunia lebih dari 100 thariqah. Di Indonesia yang populer ada 3 balai thariqah. Di Sumatera Barat, mulai dari Aceh, Sumatera lah pokoknya, ada lebih kurang 6 thariqah yang populer. Yang populer itu disebut thariqah Mu'tabarah. Apa namanya? Mu'tabarah. Ini Mu'tabarah itu yang diakui. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya, itu namanya Mu'tabarah. Tapi di karang-karang saja, tidak ada dalil, tidak ada ayat, pandai pikirannya saja, itu namanya ghairu mu'tabarah. Kalau ghairu mu'tabarah, itu thariqah yang sukses. Mana yang populer di awak tadi? Pertama, thariqah Satariyah. Yang betul tasdidnya Satariyah. Tapi kalau bahasa Indonesia boleh dengan Satariyah. Tapi itu bukan tidak Satariyah, reta. Satariyah. Dari nama orang pendirinya dulu. Namanya Abdullah Satari. Abdullah Satari di India. Bernama thariqahnya Satariyah. Awak parti, aku boleh parti lah. Begitu hadir ke sejen, tadi hadir. Parti minimal menganut 2 thariqah, Satariyah dan Naqsabandiyah. Naqsabandiyah berasal dari daerah Irak. Ada nama tempat situ namanya Samarkand. Ulama awal ada orang ke situ. Kalau Satariyah berasal dari India. Bagaimana thariqah tersebut? Beda seketik-seketiknya. Kalau seandainya thariqah Satariyah, zikir awak jahar, boleh sir, boleh jahar. Hikmahnya 2.
Pertama supaya ingat awak tak terkantu awak dah. Tapi kalau selalu alui, orang yang awaknya bisa terlalu. Sehingga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dah mau Tuhan tu dah mau ngi tu Semua jangan seperti mabura, seperti marah tak boleh. Zikir boleh berdiri, boleh duduk, boleh tegak. Baca surah Ali Imran 190, 191. Itu bagian terikat Itu baru selesai ya. Kia mau berdiri, dan duduk mendewa tadi. Wa ala junubihim sedang berbaring, doa kalalo, jago lalo, wa masih tidur baru boleh berdoa, tidak masalah. Berdiri, kurang umrah, tawaf, sa'i, kena duduk macam tu dah. Tegak amat. Labbaik Allahumma labbaik, tegak awaknya. Boleh. Di zaman dulu mana ada yang zikir. Di kampung pun namanya ati togak namanya. Ati togak. Dulu rumah, dulu suruh ke apa? Kayu. La ilaha illallah togak tu. Kalau sampai melonjak-lonjak kata, disiram juga pingsan nyo. Ada orang nama terikatnya, nama terikat saman. Tak zaman saman. Jadi macam-macam. Cara berzikir pun tak sama dah. Menjawab la ilaha illallah. Bekon kerja terikat itu bekon lain. Ada itu bekon lain. Macam-macam zikir. Pembagian kelima la ilaha illallah. Itu bekon tu. Tu ke kiri la ilaha ke kanan, illallah ke kiri lagi. La ilaha illallah. Bagi terikat yang tadi nak sebanding dan lain, ada namanya tawajuh. Ketua nanti insya-Allah beliau terikatnya nak sebanding. Ada namanya tawajuh, ada namanya rabita. Ketika zikir dibayangkan guru awak, ada di buku awak, itu namanya rabita tawajuh supaya khusyuk sahjur. Jadi supaya ada nanti dasar awak ya. Ada hubungan sadonya. Pertanyaan nak kini ya, pertanyaan dah dijilid dua bego. Ini menyalain kolanya. Laki-laki terpisah. Bagaimana kalau langsung saja main kompas saja, syariat dah, akidah dah mantap, langsung ke terikat saja. Tak boleh, tak ada kelas 1, kelas 2 ya, langsung kelas 3, kelas 6. Tak lama dah, tak nyambung lah. Jadi bertahap. Beko dikaji, beko sudah sudah makan lah ya. Kalau seandainya langkah pertama baru mulai kini orang syariat, anggaplah orang syariat dua awak mantapkan rukun Islam yang 5 tu, rukun iman yang 6. Dia lu nafal tarikat awak lai, dia lu pandai awak mengaji lai, atau lu bisa melinjamkan ayat kharjah, ayat sewita lai, lu khusyuk lai, tak masalah dah. Tapi yang rukun solat jangan tinggal. Rukuk sujud jangan lupa. Pokok seperti sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yang ragu tu. Kami nak pandai terikat dari ustaz. Tapi kami ingin pandai. Boleh tapi bertahap. Dan penting nak pekos sejalan. Ada kelas-kelasnya tu. Menaik lain. Kau buat misi waktu saja. Kemudian setelah tu nanti mana yang tua di Sumatera Barat atau di Sumatera. Tarikat Sataria dibawa oleh Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Inyo mengaji di Aceh. Namanya Syekh Abdul Rauf. Itu makado awak PKC mah. Syekh Abdul Rauf berguru ke gurunya di Madinah. Namanya Ahmad Kasasi. Untuk diketahui, Syekh Burhanuddin tidak sempat berumah tangga dan inyo bukan orang Pariaman, inyo orang tanah datar. Orang Sungayang. Painyo ke Pariaman. Sudah itu pengaji ke Aceh. Bersama gurunya Abdul Rauf. Yang luar biasa, beliau tidak pernah belajar di Mekah. Tak ke Mekah, tak ke Madinah mengaji dia. Ke guru saja ngajinya, Abdul Rauf. Tapi hormat ke guru luar biasa. Guru pergi mandi, didukungnya. Guru pergi ke surau, didukungnya. Hormat ke guru luar biasa. Syekh Burhanuddin itu.
Satu kali nyo didukung dek gurunya, suruh ngedah kata, nyo dukung gurunya, disuruh ngedah kata, itu banyak. Nanti bercahaya kata, tampaknya cahaya di atas langit. Panjang buku, ada bukunya itu ya. Itu Syekh Burhanuddin. Itu abad sebelum abad ke-17 dan 18. Lun lahir buaya candong lai ta, lun lahir buaya parabek lai, lun lahir buaya jaho lai, nasib Burhanuddin ko lah doyot. Itu bahasa Arab. Burhan maknanya dalil, din agama, Burhanuddin dalil agama, alasan agama. Namanya itu Pono namanya, nama kampung aja tak. Yang tahu mereka sebut dulu itu ada ranji ya, silsilah nama itu. Bagaimana terikat selain dari Satoria tadi, sesudah itu baru dibawa. Maka itulah ulama-ulama mengajinya ke Mekah. Ada 3 ulama belajar ke Mekah. Pertama namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa orangnya? Pendiri Muhammadiyah tahun 2021. Yang kedua ngaji lo di Mekah bernama Syekh Hasib As'ari, pendiri NU. Datang dari Sumatera Barat berdua bertiga. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho. Kalau ada dari Payakumbuh ulama-ulamanya. Gurunya di situ bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kau sekedar perkenalan. Di Masjid Raya Sumatera Barat dulu dah pakai nama, inilah dia namanya Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Itu merek ini tu. Pak Gubernur meresmikannya. Nah pelayannya ada yang Ahmad Khatib itu mazhabnya Syafi'i, tapi dia tak berterikat nah. Syafi'i yo, Syafi'iyah yo, ilmu fikih semua jawab, tapi terikatnya tak mau dah. Jadi bermacam-macam lah ulama agama tu sebab ya, itu yakin ke dawa. Lapang tu. Sudah tinggi kan dia ya, pandanya dah. Cuma memperkenalkan balik, nak tahu apa dulang selama aku sekali 2 bulan ko, wiri bapak, wiri ibu, ikut kaji kami. Sampai macam apa kami kaji. Akidah yo, syariah yo, akhlak yo, tarikat yo, tasawuf yo. Itu antara lain. Jadi berarti berdua cicit supaya awak nyambung. Kemudian terakhir, Beko sudah sembahyang Isya, mungkin sudah makan lah ya. Beliau nanti meminta bagi sambutan pengarahan. Sebelumnya ketua dulu Ustaz Hakim. Nanti beliau akan dipakaikan baju terikat Satoria Sumber Riau dan Jambi. Lah siap bajunya tu Staris dan dua ketua Andi. Sama you bupati dulu lah di Sekabau mah. Bupati kau pakailah baju dulu. Cuma lama kini kau masih di Jakarta, mungkin tak bisanya dia. Nang kedua nanti awak serahkan kepada beliau buku terikat Satoria Sumber Riau dan Jambi. Jadi supaya nyambung. Tarbiyah melindungi seluruh terikat Muktabarat. Kalau di Dharmasraya, di Lintau, sebagian Payakumbuh, sebagian Bukit Tinggi, sebagian Sejong, banyak terikat Sataria. Tapi kalau di Aceh, Sumatera Utara, sebagian banyak terikat Naksabandia. Terakhir, lupa je. Ada di Aceh yang mengatakannya Rifaiyah, Rifai. Yang berdabui itu berdebus. Ambilnya pisau, ambilnya lah yang ditingkaminya, basileknya, atau terikat itu namanya Rifaiyah. Nak diluruskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Membela diri boleh. Demikian saja dulu, mari kita salat Isya bersama. Mudah-mudahan pertemuan malam ini dengan DPD Parti Sumbar sekaligus Tarbiyah Dharmasraya ada hikmahnya dalam rangka pencerahan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.